adalah seorang bendahara Mesir yang selalu baik kepada mereka. Mendengar perkataan Lawi, Yakub pun langsung lemas dan bahagia karena penantiannya selama ini akhirnya akan segera berakhir. Lawi juga menyuruh ayahnya agar coba diusapkan kedua matanya agar dia bisa sembuh dari kebutaannya. Dan ketika Yakub sudah mengusapkan kedua matanya, matanya langsung kembali seperti semula. Dan ia juga melihat kakek-kakek yang saat itu juga mendatangi Yusuf di sumur. Kakek itu mengucapkan salam lalu menjelaskan jika Yakub telah mencium bau Yusuf dari mulai dibawanya jubah itu ke Kanaan 10 hari yang lalu oleh Lawi. Kakek itu juga merasa aneh karena dulu waktu Yakub melewati sumur Yusuf, dia tidak bisa mencium baunya sama sekali. Hal itu dikarenakan dulu Yakub belum merelakan Yusuf di jalan Allah seperti yang sudah ia lakukan saat ini. Setelah itu para anak-anak dan cucu-cucunya pun menyaksikan kebesaran Allah yang telah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub seperti dulu lagi. أنا أراكم جميعا. هل تبصر يا أبي؟ قميص ولدي يوسف. يا الله. وهل يعصى على القميص الذي وقع إبراهيم من مهر النمرود؟ اللهم لك الحمد. لك الحمد يا الله. Bani Israel akhirnya tiba di Kanaan setelah berselang sehari dengan Lawi. Mereka langsung akan berniat menemui Yakub yang ada di gubuk. Namun saat Yakub muncul, ia enggan untuk menyapa anak-anaknya dan langsung pergi menuju rumahnya, lalu meninggalkan gubuk derita yang selama ini ia tinggali. Ternyata Yakub selain senang mengetahui kabar Yusuf, dia juga sedih karena mengingat masa lalu yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Malam harinya dia mencermai semua Bani Israel kecuali Benjamin. Yakub mengatakan jika sudah beberapa kali ia menyuruh agar anak-anaknya segera mengakui perbuatan serta bertaubat kepada Allah. Namun mereka tidak menghiraukan sama sekali sampai menyiksanya selama 40 tahun. Mereka berdalih jika mereka mengaku saat itu Yakub akan langsung mengutuk mereka dan juga dipermalukan oleh warga Kanaan yang lain. Namun Yakub mengatakan jika Allah tahu segala perbuatan mereka dan kenapa mereka tetap tidak bertobat kepadanya. Yakub juga menunjukkan baju Yusuf yang berlumur darah kepada Bani Israel dan mengatakan jika dia menyimpannya untuk hari seperti ini, hari ketika kebenaran terungkap. Yahuda lalu mengatakan jika Yusuf sudah memaafkan mereka dan berharap agar Yakub juga mau memaafkan mereka semua. Yakub mengatakan jika mereka sudah menyiksanya selama 40 tahun dan menyuruh untuk menanti maafnya sampai dia mau memaafkan semuanya. Kemudian Benyamin datang dan menjadi perantara kakaknya untuk meminta maaf kepada Yakub. Benyamin juga mengatakan jika ayahnya dulu sering berkata jika kesalahan kakak-kakaknya akibat dari tipu daya setan. Yakub mengungkapkan apakah menjadi mainan setan adalah dosa kecil? Apalagi mereka adalah keturunan para nabi. Yakub lalu menyuruh agar Bani Israel segera pergi dan datang lagi di lain waktu. Lalu Yakub mengungkapkan pendapatnya andai saja kakak-kakaknya mengatakan hal yang sebenarnya sejak dulu, pasti juga Yakub sudah berakhir sejak lama. Yakub juga tidak akan memberikan maaf dengan mudah karena mereka pasti tidak akan menghargai maafnya yang diberi secara mudah. Mereka harus benar-benar bertaubat terlebih dahulu dan menyesali perbuatannya selama ini. Setelah itu Benyamin juga mengatakan kepada Yakub jika semua Bani Israel ditunggu oleh Yusuf di Mesir dan telah disiapkan tempat tinggal untuk mereka semua di sana. Yakub pun sangat berbahagia mendengar kabar itu dan menyuruh mereka semua agar segera menyiapkan semua barang-barang dan pergi keesokan harinya. Esok harinya Yakub berpamitan kepada warga Kanaan dan segera menuju Mesir bersama semua keluarganya. Ketika sedang beristirahat dan semua tertidur, Yakub berdoa kepada Allah dan meminta maaf atas semua perbuatan dari anak-anaknya.
Yakub pun juga sudah memaafkan semua kesalahan mereka. Yakub juga meminta agar Allah menerima taubat anak-anaknya yang sudah menyesali semua perbuatan mereka. Seketika itu pula semua Bani Israel terbangun dan berkumpul di belakang Yakub sambil menangisi semua kesalahan mereka. Yakub lalu mengatakan, bagaimana mungkin seorang ayah tak mau memaafkan anak-anaknya? Sejak awal dia sudah ingin memintakan ampun bagi mereka, namun dia takut jika Allah tidak menerima syafaatnya lantaran besarnya dosa mereka semua. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Mesir hingga akhirnya sampai di perbatasan negeri Mesir. Sesampainya di sana, para penjaga pun menyambut mereka dan segera melaporkan kedatangan mereka kepada Yusuf yang berada di istana. Yusuf yang mengetahui kabar gembira itu langsung bahagia, dan Akhnatun juga ikut bergembira atas datangnya Nabi Yakub ke Mesir. Sang ratu juga mengungkapkan semoga kedatangan Nabi Yakub membuat masa paceklik di Mesir akan berakhir. Yusuf langsung pergi untuk menyambut Yakub dan semua keluarganya di pintu masuk kota Thebes. Sementara itu, Akhnatun memerintahkan Huramuf untuk mengabari semua warga Mesir dan menghiasi kota serta menyambut kehadiran Nabi Yakub dan Bani Israel. Seluruh warga Mesir pun langsung membicarakan itu dan menganggap bahwa semua kerabat Yusuf adalah kerabat mereka juga, karena Yusuf adalah orang yang telah berjasa besar bagi mereka semua dan warga Mesir. Mereka pun tak sabar untuk menyambut kehadiran seluruh keluarga Yusuf yang telah berpisah selama 40 tahun. Setelah rombongan hampir sampai di pintu masuk kota, Rudamun menyuruh agar Nabi Yakub menunggu Yusuf di atas bukit agar terlihat jelas. Semua keluarga sangat tidak sabar melihat sosok Yusuf yang sudah berpisah selama 40 tahun lebih. Begitu juga dengan Yakub yang terus menanyakan kepada Lawi keberadaan Yusufnya itu. Ketika Yusuf datang, dia dan Yakub langsung turun dari tunggangan mereka sambil berlari ke arah yang sama. هذا يوسف قرة عيني يوسف ضياء بصري يوسف يوسف بناي يوسف ولدي. Pada akhirnya Yusuf kembali bertemu dengan ayahnya setelah puluhan tahun berpisah dengannya. Semua keluarga merasa sangat bahagia. Bahkan Zulaiha juga mengungkapkan jika para malaikat pun akan menangis di kejadian ini. Setelah itu mereka pun dibawa oleh Yusuf menuju istana Akhnatun yang sudah menyambutnya di sana. Sesampainya di sana, Akhnatun pun langsung menyambut baik kedatangan Yakub beserta keluarga lainnya. Setelah itu, tiba-tiba Yusuf mendapatkan wahyu dari Jibril dan meminta izin untuk keluar sebentar kepada Yakub. Sembari menunggu Yusuf, Akhnatun memperkenalkan Asenat istri Yusuf dan juga anak-anaknya kepada Nabi Yakub. Yakub dan istrinya pun sangat berbahagia mengetahui jika mereka mempunyai cucu dari Yusuf. Akhnatun juga memperkenalkan Zulaiha istri kedua Yusuf yang juga menantu Yusuf selama bertahun-tahun. Yakub mengatakan jika Zulaiha merasakan derita perpisahan seperti dirinya bertahun-tahun. Zulaiha menjawab jika manisnya pertemuan telah melenyapkan pahitnya perpisahan itu. Tak berselang lama, Yusuf pun datang memakai baju kebesaran nabinya untuk menunjukkan bahwa mimpinya saat dulu akan segera terwujud jika 11 bintang serta bulan dan matahari akan bersujud di hadapannya. Yakub pun langsung mengatakan kepada Bani Israel jika mimpi Yusuf pasti akan terwujud di hari ini yang dijanjikan oleh Allah jika mereka semua bersujud di hadapan Yusuf. كنت مستغرقا في مشاهدة النجوم والشمس والقمر. الشمس الذي كتب عليها أن تسجد لك القمر ومعه 11 كوكبا. Yakub lalu mengatakan kepada Yusuf jika takwil mimpinya sudah terjadi dan Yusuf pun melihatnya secara langsung takwil mimpinya semasa kecil. Kemudian Yusuf mengatakan kepada Bani Israel jika semua ini adalah karunia Allah kepadanya. Kemudian datanglah kakek-kakek yang memberikan pesan jika nantinya setelah Nabi Muhammad datang, umat manusia akan makmur dan terbebas dari kezaliman seperti rakyat Mesir. Dia juga mengatakan jika setelah Nabi terakhir datang, sang juru selamat juga akan datang dan di saat itu dunia hanya ada satu pemerintah.
Yusuf pun meminta agar menyampaikan salamnya itu kepada mereka semua. Kisah terakhir, Yahuda masih kembali dipermainkan oleh setan dan bertanya kepada Sam'un, siapakah yang akan menentukan masa depan Bani Israel, dirinya atau Yusuf? Sam'un pun menjawab bahwa jelas Yusuflah yang akan menentukan masa depan Bani Israel. Namun, Yahuda mengatakan jika sejarah manusia akan mencatat kelak Bani Israel akan dipanggil Yahudi, bukan Yusufi. Dan di hari ini memang Bani Israel di negeri Syam disebut dengan bangsa Yahudi, seperti apa yang dikatakan oleh Yahuda, dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, alhamdulillah akhirnya rampung juga film Nabi Yusuf yang kurang lebih ada 30 part ya. Begitu banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, mulai dari Nabi Yusuf kecil yang penyabar dan Yusuf besar yang begitu bijaksana. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kami segenap tim Merepek Dewek yang bertugas di seluruh dunia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.